saya lupa belum uluk salam pada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah hadir. Tentunya saya secara pribadi sangat berbahagia sekali karena akhirnya teman saya yang lama-lama, kebanyakan teman-teman saya yang lama itu permanen semua memang ya. Jadi cuman kan kita nggak berisik. Teman-teman kita adalah anak-anak permanen, tapi kita nggak pernah berisik dan kita nggak pernah rasan-rasan satu sama lain. Kita memilih untuk saling diem karena tidak ada manfaatnya buat kita berdebat di media sosial. Zaman dahulu apakah dikira nggak ada media sosial? Ada. Cuman apa manfaatnya buat kita memperdebatkan status kita? Dan orang dulu itu sangat pelimpan sekali ya, karena mungkin nggak ada media sosial ya. Jadi zaman dahulu itu keluarga itu kalau kita bertengkar itu nggak disangkut pautkan. Jadi kita itu kalau ada masalah keluarga atau bermasalah dengan teman, itu biasanya kita nggak nyangkut-nyangkutin teman kita atau musuh kita itu nggak akan menyerang personal kita. Jadi dari dulu ya, nggak ngerti kok mati dewe, tauri pindah gimana. Jadi intinya beda banget dengan zaman sekarang yang dimana memang flexing itu sangat penting sekali di media di dunia zaman sekarang ya. Di zaman teman-teman saya, kalau kalian masih ke Makau itu kenal Lucky nggak? Itu pesaing saya yang terberat itu Lucky itu. Saingan saya paling berat itu di Makau itu, saingan saya yang di Makau paling berat itu Lucky. Tapi kita tetap berteman ya. Saya tuh saingan berat sama Lucky apapun. Dari gaya nebenya, dari gaya apapun, agentnya, saya tuh saingan berat, tapi kita sahabat dan kita nggak pernah saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau Lucky butuh bantuan saya membantu Lucky butuh saya juga butuh Lucky gitu loh. Akhirnya kita pernah ke Korea bareng. Waktu itu kan yang kebetulan memang residen dan nggak diketahui bahwa saya adalah residen adalah saya. Jadi saya sering ke Jepang, ke Korea itu dari dulu sudah sering sekali ya. Di tahun 2000-an saya sudah sering ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea itu sering. Nah, akhirnya Lucky nanya sama saya, wah Dewa, gimana sih caranya ke Korea? Ya akhirnya saya kasih tahu dia bagaimana caranya ke Korea. Bahkan saya juga bantu mereka untuk apply visa ke Korea. Kita nggak ada permusuhan ya, padahal saya saingan ketat sama Lucky nih. Lucky udah pulang Indonesia nih. Nggak ada yang namanya saya bagaimana cara menjatuhkan Lucky bagaimana menjatuhkan saya saat di Makau ya. Ini nggak ada. Kenapa? Karena tujuan kita cuma satu, memberikan edukasi, dan kita ada bisnis. Jadi kalau orang bisnis itu malas tukaran, karena tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Cuman, yang terkenal di Makau paling jahat itu saya. Saya itu terkenal banget dengan kerasnya saya. Saya itu di tempat saya ya, saya itu nggak pernah ngizinin anak keluar seenaknya sendiri. Jadi paspor itu dipegang tapi taruh rumah. Uang pun tempat saya nggak ada yang hilang. Nggak ada yang namanya anak datang hilang terus anak TB petentang tempat saya. Anak baru punya uang ditemenin sama anak lama, nggak ada. Semuanya statusnya saya samakan. Karena hampir dulu zaman dahulu itu tahun 2000-an itu tempat anak-anak di interminit pembuangan paling tepat adalah Makau. Saya tidak hanya main di Indonesia saja, saya mainnya sama Filipina. Jadi perkiraan per hari ya, kita pergantian orang itu sampai 400 ke 500 orang, 600 orang. Jadi saya nampung orang itu zaman dahulu ya, nggak ada pasal undang-undang, terus nggak ada iri-irian, nggak ada poking-pokingan, itu nggak ada zaman dahulu. Jadi yang nggak ada yang apa ya, Miss korban yang terlantar loh. Korban terlantar nanti terlantar biar aku rawat loh. Korbannya siapa sih terlantar dirawat? Sorry ya. Jadi dari zaman dulu itu sebenarnya persaingan bisnis itu ada dari dulu. Tetapi kita tidak pernah punya rencana untuk menjatuhkan pesaing kita. Malah kita mainnya cantik loh. Mainnya cantik. Saya tidak sanggup dengan anak. Saya akan telepon, Lucky, saya butuh ini. Terus Lucky ngomong, wah Dewa, aku butuh ini. Dan sekarang udah pergantian musim mungkin ya. Dan si Lucky manggil saya Mbak Yuni. Sekarang saya panggil Lucky, ya tetap Lucky. Jadi seperti itu. Saya itu zaman dahulu itu wes main
gila, menghina saya, memaki saya, udah biasa saya. Dari zaman bahlul saya itu udah dimaki-maki orang. Jadi bagi saya tidak ada yang baru ya. Kalau mereka mau mencaci maki saya itu sebenarnya rugi, karena saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan kamu. Kamu benci sama saya nggak ngurus. Karena rekening saya tidak berkurang karena kebencianmu. Saya tidak peduli kamu benci atau suka sama saya. Saya hanya menjalankan perjalanan hidup saya sendiri. Bahlul. Alah, keliru meneh. Zaman sekarang orang membenci saya, teriak-teriak, fitnah saya. Nggak perlu saya klarifikasi, nggak perlu saya validasi. Nggak ngurus apalagi sekarang di media sosial orang bisa menilai. Saya memang tidak perlu validasi ataupun menjadi kontroversi. Urip gue wis kadung ruwet. Bahlul misalah sekarang larek. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya saya memang nggak peduli. Hidup ini hidup saya dan saya harus menetralisir otak saya sendiri. Nggak ada yang bisa menjaga hidup saya kecuali saya. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri, 3 orang yang tidak boleh dilawan. Penguasa, yang punya duit, dan orang gila. Dan saya nyantai aja, ada orang yang menyakiti, ya udah anggap aja orang gila, selesai. Semakin kita berdebat dengan orang gila, satu yang kita kalah. Apa bedanya kita dengan dia? Kalau dia menghina fisik kita, terus kita membalikkan fisik dia, sama aja. Gak ada bedanya, kamu dengan saya gak ada bedanya. Kita sama-sama saling menghina. Akhirnya kan fisik yang dihajar. Bener gak sih? Kalau orang udah kalah dengan debat yang sehat, yang dihajar fisik. Percaya deh, kalau orang sudah kalah debat, itu yang dihajar fisik, dicari kesalahan. Udah, itu pasti. Karena dia tidak mau berdebat secara logika. Akhirnya memakai debat secara fisik. Akhirnya apa? Keluarga disangkutkan, menantu disangkutkan, ipar saya disangkutkan. Terus manfaatnya buat saya apa? Nggak ada. Saya tidak punya manfaat satupun saat mendebat. Bagi saya yang akan rugi. Karena orang yang percaya saya, tidak perlu dijelaskan pun dia akan percaya sama saya. Tetapi jika orang itu membenci saya, betapapun saya menjelaskan apa yang saya lakukan itu tidak seperti itu, mereka akan tetap menganggap bahwa semua itu udah settingan. Jadi nggak usah, penjelasan itu nggak perlu. Dan tidak penting, penjelasan kita itu tidak penting. Yang saya tahu bahwa saya tidak ingin netizen saya terbawa arus. Nyatanya saya nyenggol Mbak Nining aja di TikTok gak ada yang tahu. Artinya apa? Followermu bukan followerku, followerku bukan followermu. Tapi saya nyebut Mbak Nining di Facebook, semua orang tahu. Artinya apa? Nggak perlu disenggol. Malah nanti kita yang menaikkan pamor. Kita selevel dengan orang tersebut. Tidak ada dampaknya orang menghina kamu atau menyukaimu atau menyayangimu. Karena rekeningmu tidak akan pernah bertambah dengan orang-orang itu. Kamu dengan dirimu. Mereka dengan diri mereka. Kamu tidak butuh validasi dari siapapun. Paham ya? Nggak peduli saya. Saya jahat ya udah, alhamdulillah dibilang jahat. Ya mumpung dek donya ben dikoreksi karo menungso-menungso itu, karena menungso-menungso itu tiba-tiba jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengadilan, jadi Mahkamah Agung, nggak tahu apa-apa, ujung-ujungnya ikut-ikut. Ya itu manusia, mereka berhak menghakimi, dan saya nggak ngurus. Kamu nggak suka sama saya silahkan, suka sama saya juga silahkan. Halo? Iya mbak? Di sini ya? Iya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Miss, mau nanya